Konfigurasi WLAN di pusat. Masuk ke bagian wireless, security profile, buat baru, kasih nama, modenya dynamic key, WPA TXK dan WPA to PSK, isi cert key-nya, kemudian ke dilihat, kemudian ke WiFi interface, di enable, kemudian dikasih nama, modenya iBridge, only N, frekuensinya 2437, kasih SSID. Di sini pusat bagus karena bagus sebagai pusatnya. Kemudian radio name sama dengan SSID. Security profile yang kita buat tadi. Kemudian di bagian IP address tambah IP address untuk WLAN tadi, atau ganti IP WLAN-nya. Kita ganti IP-nya 172.16.10.130. Oke. Kemudian pasang switch. Pasang IP statik yang satu network sama dengan switch, karena kita akan mengkonfigurasi switchnya. Ini saya masukkan IP statiknya, subnet masknya juga, default gateway-nya juga. Dan oke. Kemudian buka IP switch-nya. Sini 10.14.77.200. Ya, sudah berhasil masuk. Cek config switch-nya. Ya, di sini VLAN-nya 3, 4 dan 5. Seperti itu. Kemudian pasang kembali IP-nya agar menjadi DHCP. Cek IP DHCP yang sudah terpasang. Sini masuk ke konfigurasi cabang, tambahkan password terlebih dahulu. Kemudian WLAN-nya kita enable. Masuk ke bagian wireless, kita modenya station bridge. Di sini frekuensinya 2437. SSID-nya kita jadi cabang. Dan masuk ke bagian wireless, security profile, kita buat namanya cabang. Dan modenya sama, dynamic key. Nah, di sini share key-nya sama dengan yang ada di kantor pusat. Ke pusat 123. Kemudian bagian WiFi interface. Kemudian pilih scan. Kita start.
Andori ini Connect ke SSID WLAN pusat, itu pusat bagus. Pasang security profile yang sudah dibuat tadi dan oke. Kemudian ke bridge, buat bridge baru. Pusat to cabang, karena ini untuk mendapatkan koneksi dari pusat ke kantor cabang. Oke. Masukkan WLAN dan juga Ether 1 ke bridge yang dibuat. Masuk ke IP address, kasih IP untuk bridge tadi. Nah, ini harus satu network dengan WLAN pusat 172.10.10.2. Nah, ini kita interface-nya yaitu ke bridge. Oke. Di sini kita testing ke WLAN router pusatnya. Kita login terlebih dahulu. Ping ke IP yang di router pusat 172.16.10.1. Ya, berhasil. gara-gara ini gue Masuk ke interface, buat VLAN 6 dan 7 di Ether 5-nya, itu sebagai trunk. Sini saya tambahkan VLAN 7-nya yaitu marketing dan VLAN 6-nya IT. Ini saya tambahkan. VLAN 7. Nah, sebelumnya saya salah menaruh portnya, harusnya Ether 5. Masuk ke bagian IP address lagi, buat IP address untuk Ether 5, VLAN 6 dan 7. Di sini Ether 5-nya harusnya namanya trunk bukan radio. Di sini IP untuk bagian
Ether 5-nya. Di sini saya tambahkan IP-nya untuk di bagian Ether 5. Kemudian tambahkan untuk divisi IT. Di sini saya menambahkan IP untuk divisi IT yaitu VLAN 6. Apply. Di sini saya tambahkan untuk divisi marketing juga IP address-nya. Di sini VLAN interface-nya kita sesuaikan dengan VLAN 7. Apply. Oke. Aku bawa Mercy. Kemudian DHCP servernya kita tambahkan untuk di bagian, nah ini DNS-nya belum dibuat, nah ini saya buat terlebih dahulu. Terus sekarang masuk ke DNS, masukin IP server, IP-nya WLAN router pusat sebagai gateway. Centang allow remote request ke firewall. Tambahkan NAT, out interface-nya bridge, dan option-nya masquerade. Di situ kita tes ping Google kali ini di terminal. Ping google.com. Oke, statusnya no root no host, berarti belum bisa ya, belum di routing. Sekarang kita tambahin routing statiknya. Destinasinya 00 karena internet atau tidak terdefinisi. Gateway-nya IP VLAN router pusat 172.16.10.1. Oke, lalu kita coba ping ke Google lagi. Oh ya, kita masukin DHCP servernya, DHCP setup untuk Ether 5, VLAN 6 dan 7. Ini VLAN 6, VLAN 6 IT. Ya, next. Di situ kita ke VLAN 7. Ini untuk Ether 5 tadi. Oke, sudah nggak ada lagi. Oke, sekarang kita akan pasang switch-nya. Kita exit dulu. Tutup. Ya, sekarang kita pasang switch. Nah, setelah dipasang switchnya, kita otomatis keluar dari MikroTik.
Iya nih. Maksud berapa? Nek berarti kalau isinya habis nih betul ya. Nah, kita buka control panel untuk pasang switch. ncpa.cpl. Masukin IP address IP static yang subnet network sama switch dan subnet masknya 255.255.255. Oke. Lalu kita masukkan switchnya. Oh, belum bisa. Oh, tadi belum dipasang gateway-nya. Nah, kita pasang dulu default gateway-nya. Kita enable dan nah, masukin username dan admin dari switch. Nah, kita sudah masuk ke dalam switch Luigi-nya ya. Kita akan ke setting VLAN VLAN member dulu. Kita pasang IP DHCP balik. Nah, udah. Nah, lalu kita cek DHCP yang sudah didapat. Nah, seperti ini ya. Ini DHCP yang sudah didapat. Nah, kita obtain lagi IP address-nya. Disable. Nah, sudah bisa ya kita pakai internet dari DHCP switch yang. Nah, sekarang kita akan tes ping WLAN router pusat dari PC. Nah, sekarang kita tes ping PC IT ke pusat. 192.168.5.2. Nah, udah di reply juga. Berarti udah diterima ya di pusatnya. Nah, lalu kita cek IP untuk di tes ping dari IT pusat. In config bukan IP config
Nah, ini IP IT pusatnya. Nah, sekarang kita masuk ke terminal untuk dari pusatnya, tes ping dari router ke router cabang. Lalu ke IP routers, tambahkan router statik, tujuannya ke VLAN 6. Yang kayak gini, 6.0, lewat gerbang gateway router cabang. Nah, ini VLAN 6, ini VLAN 7. Tadi di copy dulu, buat tujuannya ke VLAN 7. Nah, ini VLAN 7. Lalu tes ping ke PC IT cabang. Oke, sudah bisa.